Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Oke Setiawan, Bapak Ibu. Kebetulan salah satu murid dari Pak Guru Antono. Jadi begini, Bapak Ibu, saya langsung to the point saja ya. Bapak Ibu tuh sebenarnya tujuan mengadakan Zoom ini, pengajian ini tuh tujuannya apa sebenarnya? Menurut Pak Sodik aja, kita diskusi dengan Pak Sodik aja. Tujuannya apa, Pak? Silakan. Atau siapa saja deh, terserah. Itu belum dibuka, Pak, mute-nya, Pak. Jadi nggak kedengar. Ya, nanti kita diskusi, santai. Kira-kira. Ya, kita itu kan ini yang mengadakan kan alumni 74. Tentunya umurnya sudah sekitar 65-an lah ya. Betul. Dapat dikatakan umur yang dapat bonus lah. Kan dengan Nabi. Mungkin itu sekiranya itu sanggup untuk hidup lah. Berarti kan intinya adalah Bapak Ibu hadir di sini ngobrol dengan saya ini kan intinya ingin bahagia dunia dan akhirat, betul? Ya. Jadi siapapun orangnya pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Sekarang pertanyaan kedua, tujuan kita bersama-sama ingin bahagia dunia dan akhirat. Berarti sekarang saya tarik ke depan. Terus langkah-langkah supaya bahagia itu apa kalau begitu? Menurut Bapak dan Ibu. Kan Bapak Ibu punya tujuan sekarang kita kumpul dari umur 65 ke atas, umur 64 ke atas. Kalau sudah umur-umur segini kan pasti saya yakin semua dan termasuk saya pun meskipun masih muda, yaitu ingin bahagia dunia dan akhirat. Kalau memang tujuan kita sudah tahu ingin bahagia dunia dan akhirat, berarti kan tinggal ditarik ke depan kan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau memang Bapak Ibu tuh ingin bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu aja. Ya, Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu dengan umur-umur yang sudah senja seperti ini? Iya. Kira-kira atau gini, saya mau nanya. Misalnya Pak Sodik ingin buat teh manis. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan, Pak? Ya, teh manis tentunya air panas, ada tehnya, ada gulanya. Itu kan jelas kan Bapak Ibu kan? Kalau saya ingin buat teh manis, ya siapkan air gula dan tehnya. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu ingin bahagia dunia dan akhirat. Terus bahan-bahannya tuh apa? Halo? Iya. Halo Pak, apa Pak? Bahan-bahannya atau siapa saja silahkan. Mungkin yang lain bisa tidak dimut. Ya, karena saya takutkan Bapak Ibu misalnya punya tujuannya sama, tapi ketika ditanya langkah-langkahnya bingung. Iya apa ya bahan-bahannya? Bahan-bahan yang bisa dipraktekkan loh Pak ya, bukan teori ya. Misalnya ya harus bertakwa, mendekat kepada Allah, itu kan teori. Maksud saya itu langkah pertama. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat? Langkah kedua, langkah ketiga. Nah ini kan clear ini. Nah itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu. Misalnya kayak tadi, saya ingin buat teh manis. Langkah pertama siapkan air, gula, dan teh. Maka ketika Bapak Ibu kocek atau misalnya Ibu ramu, mau dipikirkan tidak dipikirkan jadi teh manis nggak Pak Sodik? Jadi teh manis tentunya. Berarti perlu dipikirkan teh manisnya atau siapkan saja air, gula, dan tehnya. Ya siapkan air, gula, dan tehnya tentunya akan jadi. Otomatis maka akan menjadi teh manis. Ya. Sekarang Bapak Ibu ingin bahagia dunia dan akhirat. Berarti bahan-bahan apa yang perlu disiapkan? Kan begitu aja kan? Iya. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Silakan nggak apa-apa. Lebih baik langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Nah, mungkin yang lain monggo. Ya, keimanan. Lagi Pak Farudin. Gimana? Keimanan, amal soleh. Sodako. Ya sudah, kalau begitu ya. Amal soleh kan banyak kan gitu. Nah, makanya ini kan saya mau spesifik agar Bapak Ibu nanti setelah Zoom ini tuh untuk bahagia langkah pertama saya harus begini, langkah kedua jadi jelas gitu loh ya Bapak Ibu ya. Baik. Apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu ingin bahagia? Ya, mari kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 38. Silahkan. Yang bantu saya baca ayat ini. Iya, saya. Surat 2 ayat 38.
Siapa lagi? Siapa? Siapa aja, terserah yang mau. Ya, wis saya ya. Artinya saja. Ya. Al-Baqarah 38. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, Al-Quran, ya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa mengikuti Al-Quran, maka Allah menjamin tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Begitu ya Pak ya? Ya. Saya mau bertanya, ini yang menjamin siapa? Allah itu. Allah. Kami berfirman, ya. Baik, pertanyaan kedua sekarang. Bapak Ibu di dalam menjalani hidup masih ada rasa takut dan bersedih nggak? Ya banyak lah ya, ada yang takut, ya baik. Banyak, ada yang takut nggak masa depan lah, takut masa depan. Gitu ya. Saya mau bertanya, berarti Bapak Ibu itu mengikuti Al-Quran atau kurang mengikuti? Ya kalau ini berarti, ini kurang. Kalau ini nyebut tidak bersedih hati, kalau masih bersedih hati berarti belum mengikuti ya. Lah iya kan ini yang berfirman Allah kan? Iya. Kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti Al-Quran, maka Allah menjamin tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Berarti hidupnya bahagia nggak Pak? Bahagia. Berarti bahan yang harus dilakukan untuk Bapak Ibu bahagia itu berarti apa? Yang pertama, mengikuti Al-Quran. Ya. Bapak Ibu harus dari Al-Quran semua kan? Ketika Bapak Ibu selama ini menjalani hidup? Iya. Berarti logikanya ketika Bapak Ibu benar-benar mengikuti, pasti tidak ada rasa takut dan bersedih. Ya. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih bersedih hati dan takut, pasti Bapak Ibu kurang mengikuti, kan begitu aja? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, karena sudah 65, kapan mau mengikuti Al-Quran? Ya harus segera lah. Sekarang ini. Ya harus segera itu. Oke, kalau memang segera, mari kita diskusi, mari kita kupas bersama, ya. Apakah Bapak Ibu tuh mengikuti atau tidak? Ya, contoh. Ya. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu punya masalah? Ya biasanya kalau sakit ya sakitnya ndang mari. Ya kalau sakit ya ndang mari gitu ya. Kalau ada masalah ekonomi ya segera selesai kan biasanya gitu. Ya. Coba saya simpulkan ya, benar nggak ketika Bapak Ibu punya masalah itu, Bapak Ibu berpikirnya bagaimana solusinya? Ya. Betul? Ya, betul. Baik, pertanyaan kedua. Oke, apa-apa. Pertanyaan kedua. Pemikiran itu tuh kira-kira salah atau benar? Salah. Ya, Oke, salah. Terus kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ketika punya masalah tuh Bapak itu harus melakukan apa sebenarnya? Mencari solusi atau tidak? Kita yakini bahwa setiap masalah itu ujian dari Allah. Enggak, pertanyaan saya. Berarti ketika Bapak punya masalah itu, ya, kalau Bapak mau mengikuti Al-Quran, berarti apa yang pertama harus Bapak lakukan? Istighfar. Oke, terus? Kita yakin bahwa itu bagian dari menerima ujian dari Allah. Gitu. Loh, iya betul, itu kan setiap kembalikan kepada Allah. Bukan maksud saya. Ketika Bapak punya masalah kan secara umum orang adalah mencari solusi, betul? Ya. Ya, secara umum nih. Nah, berarti tadi kan Bapak bilang kalau saya tidak. Terus kalau tidak, Bapak tuh mencari apa ketika misalnya Bapak punya masalah? menerima. Kalau saya meyakini dulu ini bagian dari ujian dari Allah, baru mikir yang lainnya. Oke, ya udah kalau gitu ya. Maksud saya tuh begini Pak, supaya nanti clear, kita harus sama dulu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu, kalau tidak mencari solusi terus mencari apa? Kan ini pertanyaan saya. Halo? Ya, memang mencari solusi, tapi dengan cara... Nah, makanya kalau memang bukan mencari solusi, terus mencari apa? Pertolongan Allah. Ya udah, kita buka surat 65 ayat 2. Silakan Pak Sodik. Ya, 65 ayat 2 sebentar. 65 ayat 2. Oh, langsung ya. Bawah aja Pak, langsung Pak. Ya. Maka apabila langsung bawahnya aja Pak, barang siapa? Oh yang saya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah itu,
Bapak Ibu tuh mencari solusi atau bagaimana supaya kita bertakwa? Ya, ini kalau ini bertakwa. Nah, berarti kalau Bapak Ibu fokus bertakwa, nanti dapat jalan keluar nggak? Iya, janji Allah seperti itu di sini. Nah, berarti kalau namanya Bapak Ibu, berarti selama ini Bapak Ibu tuh ikhtiar tuh untuk mencari solusi atau untuk bertakwa sebenarnya? Ya kalau di sini harusnya bertakwa ya. Mungkin Mbak Lucy sama Pak Ben itu ya, bantu jawab Pak. Iya benar. Biar gayeng. Biar gayeng. Iya, kalau semua pedomannya pada Al-Quran ya memang mencari keridhaan Allah untuk bertakwa dan sebagainya. Setelah itu ya kita berusaha untuk mencari solusinya. Oh sebentar. Solusi itu perlu difikirkan atau Bapak Ibu fokus bertakwa? Ini supaya clear dulu. Bertakwa dulu. Kalau sudah bertakwa otomatis dapat solusi nggak Bu? Iya, otomatis dapat. Berarti perlu dipikirkan nggak? Tidak perlu. Tidak usah, kan sudah dijamin Allah. Iya. Nah, maksud saya tuh saya jelaskan ini supaya kita tuh melangkahnya jelas. Ketika punya masalah tuh mau apa? Kalau memang Bapak Ibu tadi komit ingin mengikuti Al-Quran karena Allah jamin untuk menjadi bahagia, berarti ketika ada masalah, Allah tuh inginnya apa? Ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu ujian. Ternyata keinginan Allah adalah supaya Bapak Ibu bertakwa. Ketika Bapak Ibu bertakwa, hasilnya bonusnya adalah solusi. Kan pola ini harus clear dulu, bukan kadang-kadang orang campur aduk. Ikhtiar untuk cari solusi. Padahal sebenarnya solusi udah ada atau belum Bapak Ibu? Saya mau bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu sebenarnya solusi itu sudah ada atau belum? Ayo Mbak Lucy. Sudah mungkin ya. Sudah ada, solusi sudah ada. Kalau kita mau bertakwa. Baik. Kalau sudah ada kenapa dicari? Ya semula kalau kita diam aja ya. Loh, bukan maksud saya itu. Logikanya kalau memang solusi itu sudah ada, berarti tinggal apakah Allah mau ngasih atau tidak kan Bu? Iya. Bapak Ibu mau ikhtiar jungkir balik pun kalau Allah nggak ngasih solusi, bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu maksud saya poinnya. Jadi ketika kita ikhtiar itu, sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan supaya Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, kan begitu harusnya. Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi ternyata kalau kita pahami, solusi itu sebenarnya sudah ada. Coba surat 94 ayat 5 dan 6. Ya, 94 94 Asar nomor berapa Pak? Ayat berapa? Ayat 5 dan 6. 5 dan 6. 5 dulu. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sampai 2 kali ini. Baik, bersama itu apa Pak Sodik? Maaf. Bareng. Nah, berarti solusinya ketika Allah ngasih ujian, sebenarnya solusinya sudah ada atau belum? Ada. Sudah. Sudah. Terus selama ini mau mencari-cari mau kemana? Harusnya fokus Bapak Ibu dalam ikhtiar itu, apakah kita layak diberi solusi oleh Allah atau tidak? Kan itu sebenarnya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu misalnya dikasih masalah, pusing, bingung, dan lain-lain, kira-kira layak nggak dikasih solusi? Sikap yang seperti itu? Ya nggak layak ya. Nyatanya Bapak Ibu ketika punya masalah tuh pusing, bingung, atau tenang? Biasanya bingung, biasanya ya. Nah, terus kira-kira dapat solusi nggak kalau begitu? Ya enggak. Iya. Nah, makanya saya hanya ingin meluruskan dulu, memperbaiki dulu. Ternyata cara berpikir kita selama ini mungkin disadari, tidak disadari dan tidak disadari, mungkin belum sesuai dengan Al-Quran. Jadi siapapun orangnya biasanya ketika punya masalah tuh pasti secara umum bagaimana solusinya. Padahal solusi sudah ada. Kan begitu kan? Lalu Allah nyuruh bertakwa, Allah sudah jamin pasti diberikan jalan keluar. Loh berarti kan harusnya kuasai ilmu ini saja. Bagaimana bertakwa kepada Allah, bagaimana supaya kita layak ditolong Allah, kan begitu saja sebenarnya. Iya. Kalau udah pada sampai titik seperti itu, hidupnya tenang sekali ya. Makanya betul. Makanya kan tadi Pak Sodik bilang udah 64 ke atas nih. Iya. Berarti kalau 64 ke atas tinggal menyamakan pemikiran Bapak Ibu selama ini dengan Al-Quran kan?
Iya. Nah, cuman kenyataannya Bapak Ibu ketika dikasih masalah tuh biasanya pusing atau tenang? Kadang-kadang memang penghayatan di tafsir Al-Qur'annya itu masih Nggak kurang. apa-apa, nggak apa-apa. Maksud saya tuh kan kita diskusi ini tuh supaya iya, berarti ternyata pemikiran yang selama ini kita pikir benar, ternyata salah kan Bu? Iya, betul. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, sebenarnya lebih mudah bertakwa atau lebih mudah memikirkan solusi? Bertakwa. Terus kenapa Bapak Ibu pilih yang pusing memikirkan solusi? Oh, nggak tahu. Ya, memang sih kalau makin dekat sama Allah, makin bertakwa itu artinya makin tenang kok. Nah, betul, karena Allah janji, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah niscaya memberikan jalan keluar, kan begitu kan? Iya. Iya. Kenapa Yakin. Bapak Ibu nggak pegang itu? Kadang-kadang ya itulah godaannya setan. Baik. Jadi yang salah siapa ini? Yang salah siapa ini? Ya diri sendiri ya. Setan atau Usaha diri kita sendiri? aja yang masih kurang. Tidak ada yang salah. Yang salah kira-kira setan atau diri kita? Diri kita. Diri kita Setan. yang salah. Nah, kalau setan salah nggak? Loh, dia memang diizinkan untuk Tugasnya menggodaki. dia. Nah, makanya. Ya, kita kan ngobrol santai gini tuh supaya oh iya ya ternyata tuh langkah-langkah kita yang dilakukan. Gini loh, Bapak Ibu begitu ahlinya membuat teh manis, tapi Bapak Ibu tidak ahli ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah. Ini kan repot Pak. Padahal Al-Quran sempurna, ya kan? Ya. Allah ridho kita pakai. Tujuan Al-Quran diturunkan juga supaya Bapak Ibu hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu kan Pak? Ya. Berarti harusnya untuk bahagia itu mudah atau sulit harusnya kalau begitu? Mudah. Mudah. Ya. Mudah, karena Allah ingin kita bahagia, Bapak Ibu pun ingin bahagia. Berarti kalau sulit itu aneh atau wajar, Pak? Aneh. Aneh. Berarti Bapak Ibu selama ini orang wajar atau orang aneh? Orang aneh. Nah, sudah selesai. Ya, Kalau Bapak Ibu ini ya. nanti akan diperbaiki, Pak Ustadz. Ya, Semoga betul. bismillah. Makanya Pak Sodik ini tadi hubungi saya juga kaget. Baru tadi sore. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang yang harus kita kuasai pertama kali adalah ilmu bertakwa. Atau misalnya di pelajaran ridho Allah biasanya Al-Baqarah 153 lah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya. Ya. Nah, tapi karena ini pembahasannya sekarang masih dalam sebatas ngobrol dulu, berarti saya akan kupas. Berarti wajib nggak Pak Sodik kita tuh menguasai ilmu Wajib. bertakwa? Wajib. Wajib ya? Baik. Ya, Buat yang wajib. sudah ikut kajian saya, ini mohon maaf banyak jemaah saya juga. Tolong Ya. dulu ya. Baik. Berarti Bapak Ibu harus menguasai ilmu bertakwa. Oke, pertanyaan saya, bertakwa itu apa Pak? Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya, begitu ya? Udah, itu waktu kita kecil sudah dikasih tahu ya Bu ya. Sekarang kita lebih kupas, lebih dalam supaya bisa dipraktekkan. Bertakwa itu apa? Halo? Sepenuhnya pada Allah. Hah? Silakan Bapak Ibu yang ini Ayo. di luar jamaah saya. Jangan. Ayo, Mbak Jumini. Monggo mungkin. Mas Udin. Menjalankan Mendekatkan diri perintah pada Allah. Allah karena yakin bahwa perintah itu kebaikan. Waduh. Coba Bapak Ibu. Mendekatkan diri kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, Menjauhi larangannya. ya, karena kita yakin bahwa perintah Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Oke, yaudah. Ada lagi? Dan Mengikuti menjauhi larangannya karena larangannya itu akan merugikan kita. Bentar dulu, diam yang lain, Oke, Ya, Pak yaudah Din. baik, kalau gitu saya kupas ya. Bertakwa itu Ya. apa sih? Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ya, bentar. 2-5. Alif lam dalikal kitab hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Langsung aja mungkin. Langsung aja silakan dibaca, Pak. Tuh, ya saya ya. Ya, silakan. Berapa tadi? Yang Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. oh ya, Dalikal Apa-apa? kitab yang kedua ya. Bentar. Yang kedua itu kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya.
petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baik. Apa bertakwa? 1. Ayat 3-nya. Ya. Terus yang ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib. 1. Yang kedua? Melaksanakan sholat. Oke, 3. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran. Baik, yang kelima? Ya, kitab-kitab diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin adanya akhirat. Berarti Bapak Ibu bertakwa itu ada berapa poin, Pak? Ada 5 ya. Ada 5. 1, beriman kepada yang gaib. 2, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, mengimani kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Yang 5, mengimani hari akhirat. Berarti Bapak Ibu itu ketika punya masalah, fokus memperbaiki 5 ini atau fokus bagaimana solusinya biasanya? Fokus pada 5 ya. Selama ini? Belum. Selama ini ya belum. Kepada Allah. Sudah tidak bisa menyelesaikan ya kita gaib itu yang nomor 1 itu implikasinya seperti apa? Nanti Bu. Maksud saya tuh kan kalau Ibu tidak dikelirkan seperti ini, nanti ketika Ibu punya masalah balik lagi pola lama kan, mikirin solusi lagi. Padahal tadi saya bilang untuk membuat teh manis itu kita fokus saja di bahannya, air, gula, dan teh. Berarti kalau Bapak Ibu ingin jalan keluar ya fokus di 5 ini saja. 1, beriman kepada yang gaib. Betul nggak? 2, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, beriman kepada Al-Quran. 5, beriman kepada hari akhir. Hasilnya jalan keluar. Iya Ustadz. Betul. Kan begitu saja sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu tuh nggak pusing. Mau masalah apapun terserah. Saya memperbaiki 5 poin ini. Kalau sudah diperbaiki maka sebesar apapun masalahnya selesai. Sebesar apapun masalahnya selesai. Kan begitu harusnya. Apa itu yang disebut dengan pasrah ya Ustadz ya? Bukan. Ini maksud saya mau mengunci dulu ini. Berarti setuju atau tidak? Setuju. Berarti sebenarnya setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan memperbaiki 5 poin ini. Kan begitu kan? Iya, betul. Jadi langkah-langkahnya jelas gitu loh Bu. Oke, berarti pas ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Jalani. Tinggal perbaiki mana yang bolongnya kan gitu aja. Iya. Clear ya? Oke. Sekarang nomor 1. Beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Yang jamaah saya diam dulu, karena ini saya ketemu dengan teman-teman yang baru. Silakan. Siapa Mbak Tuti? Ayo Mbak. Gaib itu apa Mbak Tuti? Gaib itu ya, menurut saya itu ya yang tidak bisa dianukan oleh akal manusia ya Pak ya. Yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia, artinya ya segala sesuatunya itu pasti akan ada. Udara kan bisa dirasakan. Jadi gaib atau bukan? Bukan kalau menurut saya. Bukan. Jin? Gaib. Jin gaib, tapi bisa dirasakan nggak? Enggak juga. Karena dia Ada yang bisa merasakan? Ada kadang-kadang ada Pak Ustadz kalau dia punya indigo atau dia punya tapi kan itu bukan tujuan akhir daripada kehidupan kita harus goib dengan jin. Enggak. Pertanyaan saya simpel kok Bu. Goib itu apa? Ayo. Saya mau meluruskan aja. Goib adalah sesuatu. Nah, itu maksudnya goib. Ya, goib adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Rezeki menurut saya sih goib. Tapi Ibu dapat nggak rezeki? Ya dapat. Kepikiran nggak? Kenapa Pak Ustadz? Kepikiran nggak? Ya kepikiran juga sih. Iya, terus kenapa dipikirkan kalau memang goib? Ya, oh iya juga sih, kita harus bekerja soalnya ya Pak Ustadz. Bukan pasrah kepada begitu saja kepada yang goib, maka kita diam aja dapat rezeki gitu. Iya sih. Coba jadi apa? Goib itu yang tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan. Yaudah. Oke, saya paham. Coba 31 ya 34. Mari kita buka. 31 34 ya. Ya, apa itu goib? Ya. Bentar, 31 ini Luqman. 34 bentar. 34.
Langsung ya. Ya, langsung. Ya, sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang hari kiamat. Terus? Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dalam kurung dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, dan sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Baik, jadi goib itu apa Pak menurut kesimpulan ayat ini? Ya, yang kita tidak tahu seperti mati, besok itu goib juga. Jadi goib itu adalah sesuatu yang kita belum ketahui. Iya. Jelas Bapak Ibu ini? Saya ulang ya. Ya. Menurut surat Luqman ayat 34, goib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Setuju? Setuju. Baik, pertanyaan saya sekarang. Di dalam takwa ini, Allah tuh menyuruh kita meyakini atau memikirkan? Meyakini saja. Meyakini dong. Setuju ya? Meyakini, Ya. Saya mau nanya. Sekarang saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah mikirin apa? Jujur nih ya, jujur. Secara umum ya? Ya, secara umum kita mikirin penyelesaian masalahnya dulu. Solusinya ya? Padahal penyelesaian masalah kita tahu atau tidak? Tidak. Berarti Bapak Ibu itu disuruh Allah tuh meyakini atau memikirkan? Meyakini. Meyakini. Selama ini? Memikirkan. Bertakwa atau tidak? Kadang. Ya tidak. Ya kurang takwa ya. Ya kurang takwa lah. Tetapi Ya, akhirnya Ustaz. Akhirnya nggak dapat jalan keluar kan? Enggak, ya kadang-kadang kalau kita sudah sholat, sudah ini baru dapat jalan keluar. Bukan. Kan tadi saya mau bahas goib dulu. Nanti sholat dibahas lagi yang kedua. Maksud saya, ternyata kan Bapak Ibu Allah nyuruh meyakini, Ibu malah memikirkan kan? Iya. Nyambung nggak begitu. selama ini? Enggak. Yang kedua, rezeki sebelum ke tangan kita goib atau bukan? Goib. Berarti Allah tuh disuruh meyakini atau memikirkan? Yakin. Ya. Meyakinkan. Baik, kalau pusing urusan rezeki itu berarti bertakwa atau tidak? Tidak, kurang. Tidak. Selama ini Ibu tuh yakin atau pusing? Akhirnya yakin. Enggak, pertanyaan saya. Selama ini Ibu tuh pusing atau yakin biasanya? Pusing. Nah itu saya mau meluruskan itu. Pusing Ustaz. Nah, makanya jadi hal-hal yang Bapak Ibu lakukan ternyata Bapak Ibu tuh jadi tidak sama dengan apa yang Allah inginkan. Allah nyuruh meyakini, Ibu Bapak malah memikirkan. Ini kan jadi tidak sama, meskipun nanti ujung-ujungnya misalnya jadi itu kan beda ceritanya. Cuman pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu memang sudah tahu teorinya, oh berarti kalau sesuatu yang Allah suruh yakini, ya yakini. Kalau memang dipikirkan, ya pikirkan gitu loh Bu. Contoh. Bapak Ibu yakin nggak ujian itu sesuai kemampuan? Apa ujian? Ya, Ujian yakin. itu sesuai kemampuan. Al-Baqarah yang terakhir kan? Diuji sesuai kemampuan. Ya. Sesuai kemampuan ya? Iya. Berarti kalau sesuai kemampuan, dalam menjalani ujian itu Ibu tenang-tenang saja atau pusing? Harusnya tenang ya. Seharusnya tenang sih. Nah makanya kenapa pusing? Enggak tahu. Berarti kurang manusia kali Ustaz. Aduh. Lah, ayo. Kenapa kalau begitu Ibu pusing kalau memang Ibu yakin sesuai kemampuan? Karena Ibu bukan meyakini, Ibu memikirkan. Itu masalahnya. Akhirnya Bapak Ibu jadi nggak sinkron. Allah nyuruh meyakini, Ibu malah memikirkan. Iya sih. Nah itu dasarnya Bu yang mau kita luruskan. Iya. Nah Ibu yakin nggak bahwa setiap ujian itu akan ada jalan keluarnya? Tadi dibaca di surat 94, 5, dan 6. Yakin. Nah, kalau yakin harusnya. Lah, berarti kalau memang yakin ada jalan keluarnya, harusnya pas menjalani ujian tenang-tenang saja atau pusing? Sudah selesai, kenapa Bapak Ibu pusing? Iya Ustadz. Loh, iya. Nah, dari satu poin ini saja, Bapak Ibu kan nggak masuk kriteria bertakwa jadinya kan? Iya sih. Lah iya. Kenapa Bapak Ibu memusingkan sesuatu yang sebenarnya Allah menyuruh meyakini? Jadi kalau memang Bapak Ibu meyakini, ya ikuti saja. Makanya tadi di surat Al-Baqarah 38, ikutilah Al-Quran. Maka barang siapa mengikuti Al-Quran tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Berarti kalau Bapak Ibu takut dan khawatir, pasti kurang mengikuti. Kenapa kurang mengikuti? Gara-gara
Allah nyuruh meyakini, Bapak Ibu malah memikirkan. Halo, Bapak Ibu, jelas Pak Ya Sodik? enggak, lagi dipikirin Ustadz, itu kayaknya susah ya. Nah? Susah. Susah tuh Ibu mikir atau ikuti? Ya Mikir. mau mengikuti, tapi kadang-kadang hati kecil tuh mengatakan, aduh gimana gitu loh kadang-kadang. Oke, pertanyaan saya, memang ada pilihan? Nggak ada. Nggak ada, kenapa ya? Sudah ikuti saja. Oh gitu ya. Nah, emang ada pilihan. Kalau Ibu nggak ngikuti Al-Quran kan mengikuti hawa nafsu sendiri nantinya. Iya. Iya. Pusing sendiri ya. Jadi susah atau sebenarnya ikuti saja? Ya janganlah. Pasrah. Iya, maksudnya susah atau ikuti saja? Lah, Ustaz. Daripada udah ikuti saja. Susah. Bingung deh. Lo bingung ya? Ya, karena dari awal Allah kan sudah bilang beriman kepada yang gaib, meyakini sesuatu meskipun kita tidak tahu. Saya nggak tahu nih solusi itu datangnya kapan. Saya nggak tahu ini berat atau tidak. Tapi saya yakin bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Itu maksudnya, Bu. Iya, ya Ustaz. Jadi meskipun kita tidak tahu, meskipun kita nggak ngerti kapan waktunya itu datang, selesainya kapan. Tapi saya yakin kalau saya mengikuti Al-Quran pasti selesai. Berarti di dalam menjalani masalah tadi, masalah hidup yang Bapak Ibu hadapi, harusnya tenang atau pusing? Harusnya tenang sih. Kalau sudah tenang, harusnya jadi masalah nggak? Enggak. Ya sudah. Kenapa selama ini Ibu anggap selalu ada masalah? Enak ya kalau sudah sampai pada tingkat seperti itu ya, Ustaz. Harus, Bu. Karena tujuan Ibu dan saya sama, ingin bahagia kan? Iya. Ternyata tidak ada cara lain kalau Bapak Ibu ingin bahagia, harus mengikuti Al-Quran. Yang namanya mengikuti itu, ya ikut saja. Contoh, saya mau ke toilet. Saya nggak tahu. Pak Sodik, saya mau ke toilet misalnya. Saya di rumah Pak Sodik. Terus Pak Sodik bilang, yaudah pokoknya ikuti saja. Saya perlu mikir atau ikuti Pak Sodik? Ikut saja. Ikut Sodik saja. Al-Quran tuh Bapak Ibu yakin nggak sempurna? Sempurna. Ya ikut aja. Kenapa mikir lagi? Sampainya ke arah situ itu memang susah Pak Ustadz. Susah kalau berpikir. Oh gitu ya? Oh, iya dong. Coba. Kita tuh kalau ingin mengikuti Al-Quran, harus apa? Coba Pak Sodik buka lagi surat Al-Baqarah ayat 2 tadi. Ya. Ayat 2. Kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nah, jadi modalnya apa, Pak? Tidak ragu-ragu. Ya, yakin. Ya. Kalau Ibu bilang susah, ya itu sesuai praduga prasangka hambanya nanti. Oh gitu ya. Nah, padahal susah tidak susah harus dijalani kan, Bu? Iya. Ayo, lebih baik yakin tetap dijalani atau susah tetap dijalani juga? Yakin dijalani lah, Ustaz. Ya sudah, kenapa? Astagfirullah. Ayo yang lain Mas Haryanto, Mbak Grisana di urung kita Mbak Grisana ini. Kenapa susah? 18 ayat 54. Silakan, Pak. Ya 18:54. Sebentar. 18 Al-Kahl 54. Silakan. Ya, itu. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia. Ya, kami ulangi. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi kenapa susah? Karena manusia banyak membantah. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya yang senang membantah itu siapa, Pak, sebenarnya? Manusia. Ya, manusia. Coba surat 2 ayat 34. Ya, 2. Bentar, 2 yang Al-Baqarah. Berapa, Ustaz? Ayat 34. 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri
dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi yang banyak membantah itu siapa, Pak? Ini iblis. Berarti sama nggak kalau orang yang banyak membantah sama yang tadi? Ih, serem banget. Iya, lah itu kenyataannya, Bu. Makanya kan udah bilang, ikutilah, berimanlah kepada Al-Quran, meskipun saya tidak tahu. Kan begitu kan Bapak Ibu kan? Iya sih. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu beriman, kira-kira hadiahnya apa dari Allah? Iya, menyelesaikan masalah tadi. 64. Enggak, dunia akhirat lah, bahagia dunia akhirat paling. Dunia akhirat. Baik, nanti dulu itu kejauhan. 64 ayat 11, silahkan. 64 ayat 11, ntar 64. Ntar 64 itu Takobun. Ayat berapa tadi? 11. Ayat 11. 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin tuh hadiahnya apa, Pak, Bu? Ya ini, apa tadi petunjuk ini? Petunjuk. Untuk apa petunjuk itu? Ya menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti tinggal ikuti kan? Iya. Iya, berarti menyelesaikan masalah itu mudah atau tidak? Mudah. Mudah bagi yang beriman, yang nggak banyak tapinya. Sulit bagi yang ragu-ragu. Selama ini tuh Ibu tuh beriman atau banyak tapinya? Kadang-kadang banyak tapinya sih. Iya, jadi Ibu rugi sendiri nanti. Insya Allah habis ini nggak deh. Ya, karena percuma. Ibu banyak tapinya pun sama masalah itu tetap harus dijalani. Ya. Jadi beriman kepada yang gaib itu adalah kita dipaksa Allah untuk meyakini sesuatu. Meskipun kita tidak tahu, Bu, baiknya di mana, benar atau salahnya di mana. Tapi saya yakin kalau saya menjalani Al-Quran dengan benar, Bapak Ibu benar beriman dengan benar, insya Allah pasti Allah akan membimbing. Kalau sudah dapat petunjuk, kira-kira pusing atau bahagia? Bahagia. Nah, akhirnya apa? Masalah selesai itu hanya bonus saja. Setelah kita meningkatkan keimanan kita ketika kita mendapatkan masalah. Itulah Bapak dan Ibu. Ya. Sama nggak Ustadz dengan yang namanya pasrah? Pasrah itu kira-kira sudah berlakukan atau hanya pasrah di awal? Ya, misalnya begini. Ketika menerima sesuatu masalah, ya seperti tadi kan sebagai manusia dipikirkan gitu lama, udahlah terserah Allah aja lah gitu tuh gimana? Nah, saya mau nanya, kalau di awal itu harusnya pasrah atau menerima? Beda loh, Bu. Yang benar itu ketika dapat kejadian itu pasrah atau menerima? Harusnya menerima ya, ada kejadian. Nah, iya menerima. Kan? Ayo atau logika sederhana aja. Ibu dulu waktu kuliah, kalau ingin lulus soal ujiannya, itu diterima dulu atau dibuang? Diterima dulu. Bisa nggak ingin lulus ujian tapi nggak nerima soal? Enggak lah. Nah, sekarang Bapak Ibu dapat ujian hidup dari Allah. Kalau ingin lulus berarti diterima dulu kan, Bu? Iya. Atau Ibu ingin lulus tapi nggak mau nerima soal gitu? Enggak lah, nggak bisa. Nah, selama ini bagaimana? Ketika Ibu punya masalah itu biasanya diterima dulu atau marah dulu? Jujur. Iya, jujur. Sedih dulu, nangis dulu. Berarti Ibu nerima nggak selama ini berarti? Enggak. Enggak, berarti lulus nggak? Ya, akhirnya harus pasrah, menerima terserah kepada Allah. Bukan, logika sederhana kalau kita ingin ujian itu lulus, kan minimal ya, soalnya diterima dulu kan? Kalau Ibu ingin lulus ujian, berarti kan harusnya soalnya diterima dulu dong. Iya, kan harus dikerjakan. Nah, itu maksudnya. Masa ingin lulus nggak mau nerima soal? Iya. Nah, sedih itu menerima nggak? Enggak. Enggak. Kalau namanya nerima tuh ngomongnya alhamdulillah, itu nerima. Jelas, Bapak Ibu? Atau saya mau nanya, sebenarnya untuk menerima tuh mudah atau sulit? Sulit kadang-kadang. Kadang-kadang sulit, menerima. Ustaz, sumpah. Oke, nggak apa-apa. Menurut Ibu sulit ya? Iya. Oke, sekarang saya mau nanya gini. Ya. Apakah menerima itu sulit atau mudah?
Contoh. Bapak Ibu tuh yakin nggak setiap ujian atau kejadian yang Allah izinkan itu sempurna? Yakin nggak? Yakin. Baik. Kalau sempurna tuh harusnya langsung diterima atau dipikirkan? Diterima. Harusnya diterima, harusnya. Berarti selama ini tuh Ibu tuh sebenarnya menerima atau memikirkan? Memikirkan. Nah, padahal Allah nyuruhnya menerima atau memikirkan? Menerima. Terus kenapa Ibu memikirkan? Ya Allah. Ya, kurang yakin itu ya. Ya kurang yakin itu tadi. Bukan kurang yakin Loh, sih. iya. Manusiawi. Saya mau nanya. Bukan, pertanyaan saya. Semua kejadian dari Allah itu sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna itu apa? Semua Ya, sudah ada. Pasti akan ada penyelesaiannya. Enggak, sempurna itu apa? Sempurna itu nggak akan ada Tanpa cacatnya. cacat. Nah, kalau gitu kenapa nggak diterima? Iya sih. Berarti selama ini tuh Ibu tuh menerima atau memikirkan? Memikirkan. Nah, ngapain memikirkan yang sempurna? Ya, besok lagi enggak lah. Ya, insya Allah nggak ada Ustaz. Bagus nih. Iya Ustaz. Ini takwa. Besok Jadi lagi mesti- menerima saja. Jadi mesti nggak pusing dilepas. malahan. Mesti dilepas ya Ustaz. Loh, Ya terima Coba aja saya lah. mau nanya, lebih mudah menerima saja atau lebih mudah memikirkan? Udah Sebenarnya lebih menerima. menerima Sama aja. pilih yang sulit, malah mikir-mikir. Iya sih. Halo? Iya. Ustadz sama nggak dengan pasrah tadi seperti yang saya Loh, beda bilang? kalau pasrah itu setelah Ibu ikhtiar, mau hasilnya apapun, itu kita pasrahkan kepada Allah. Oh beda ya. Lebih beda kan, itu pasrah itu nanti di akhir Bu, setelah Ibu misalnya sudah ikhtiar nih, misalnya sudah berobat ke sana ke sini, tapi belum sembuh-sembuh, ya udah deh terserah Allah mau sembuh atau tidak, tapi saya tetap ikhtiar. Itu namanya berserah diri atau tawakal. Itu nanti pelajarannya ada. Oh gitu ya. Tapi maksud saya tuh Ibu harus mendudukan dulu. Ini tuh ketika ujian datang tuh apa nih yang harus dilakukan? Langkah pertama tuh apa? Karena kalau tidak nanti Tadi yang 5 itu ya. sudah menjalani, seakan-akan sudah menerima, ternyata tidak sesuai. Hal yang simpel tadi saya kupas. Allah menyuruh meyakini sesuatu yang kita tidak tahu. Ibu, Bapak malah mikirin sesuatu yang tidak tahu. Ini kan nggak nyambung Bapak dan Ibu. Iya Ustadz. Nah, takutnya nggak nyambung ini dari dulu. Iya sih. Hah? Dari dulu? Iya. Aku aja deh. Saya yakin teman-teman juga. Iya, betul. Oh, teman-teman juga katanya, ayo ngaku. Iya, ngajak konco memang bener. Iya, pasti. Sekarang No. moga